Hasta News, kembali lagi bersama saya Gedia Seratman Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 23 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada perdagangan Senin. Indeks ditutup mengalami kenaikan 0,43% atau setara 29,09 poin menuju level 6.729,65. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi menyentuh level harian terendah di 6.675,88 dan tertinggi di 6.757,62. Indeks sektoral yang mengalami penguatan paling tajam yakni dari sektor energi dengan kenaikan 1%, diikuti oleh sektor transportasi dan logistik yang menguat sebesar 0,7%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.563,2 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,68 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 11,09 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut mendorong laju gerak IHSG antara lain PT Bank Mandiri yang menguat 2,96%, diikuti saham PT Adaro Energi Indonesia naik sebesar 2,07%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan permintaan pembiayaan korporasi yang terindikasi tumbuh terbatas atau melambat pada April. Ini tercermin dari saldo bersih tertimbang pembiayaan korporasi yang sebesar 19,8% pada bulan lalu. SPT pembiayaan korporasi pada April lebih rendah dibandingkan sebulan sebelumnya yang berjumlah sebesar 24%. Presentasenya juga lebih rendah dibandingkan dengan bulan April 2022. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara pada April mencatatkan surplus senilai 234,7 triliun rupiah. Kondisi surplus APBN 2023 setara itu dengan 1,12% dari produk domestik bruto Indonesia. Sementara itu, bursa global cenderung beragam. Bursa Amerika Serikat melemah setelah negosiasi untuk menaikkan pagu utang Amerika Serikat ditunda. Kecemasan pasar pun kembali meningkat lantaran Amerika Serikat semakin mendekati tenggat waktu untuk menghindari gagal bayar. Di sisi lain, prospek suku bunga acuan The Fed yang tetap tidak pasti juga ikut menjadi sorotan. Pada akhir pekan lalu, Gubernur Federal Reserve Jerome Powell dalam diskusi panel mengatakan masih belum jelas apakah kenaikan suku bunga tambahan diperlukan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali menguat pada Senin. IHSG naik 0,43%. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan IHSG kembali menguat pada Selasa karena pasar berharap para pemimpin politik di Amerika Serikat mencapai kata sepakat dalam pertemuan Senin malam. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy bertemu untuk membahas kenaikan batas utang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali mengingatkan jika batas utang baru tidak disepakati hingga 1 Juni mendatang, negerinya terancam gagal melunasi tagihan. Di samping itu, indeks PMI Manufacturer Eropa, Jerman, dan Amerika Serikat terlihat membaik di Mei, namun belum ke area ekspansif. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga berharap pembahasan debt ceiling akan memberi sentimen positif bagi IHSG hingga hari ini. Ekspektasi lain The Fed kembali dovish. Secara teknikal, IHSG dimungkinkan pullback terlebih dahulu dari sentimen global. Technical Analis Pinarta Sekuritas Ivan Rosanova menyarankan untuk memperhatikan harga komoditas batu bara yang masih dapat tertekan. Ivan mencermati rata-rata saham batu bara menguat terbatas pada sesi pertama akan tetapi tertekan di sesi kedua. Secara teknikal, Rio menyebutkan IHSG membentuk pola Whitmore-Bozu, Stochastic, RSI dan MACD membentuk Golden Cross. Akan tetapi belum ada volume solid yang memvalidasi sinyal minor bullish reversal.
Waspadai potensi pullback jika rebound tertahan di 6.810 pada MA20. Ia memprediksikan IHSG hari ini bergerak di rentang 6.700 hingga 6.810. Untuk pilihan saham, Rio menyarankan BMRI, BBNI, TLKM, ICBP, INTF, PGS. Heritia merekomendasikan RAA, Akra, dan juga BMRI. Beralih pada sektor komoditas, harga emas global terpantau menurun pada perdagangan Senin sore. Penurunan harga terjadi di tengah investor mencermati perkembangan pembicaraan anggota Parlemen Amerika Serikat terkait usulan untuk menaikkan plafon pinjaman negeri paman Sam tersebut. Di sisi lain, pasar juga masih menunggu arah kebijakan moneter The Fed tentang kenaikan suku bunga acuan. Pasar khawatir jika kenaikan suku bunga berlanjut akan dapat memperlambat pertumbuhan global. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange turun 0,26%. Sementara itu di pasar spot harga emas turun 0,05%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat menguat 0,03%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.056.000 dan tidak berubah dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp950.000 per gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia tergelincir pada perdagangan Senin. Minyak terkoreksi di tengah kehati-hatian investor mencermati perkembangan pembahasan plafon utang Amerika Serikat dan kekhawatiran tentang pemulihan permintaan di China. Sentimen pemberat harga tersebut mengimbangi dukungan dari pasokan yang lebih rendah dari Kanada dan produsen OPEC pada perdagangan Senin. Harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli menurun 0,47%. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Juli 2023 melemah 0,28%. Dimulainya kembali negosiasi plafon utang Amerika Serikat masih menjadi pusat perhatian utama para investor minyak mentah dan akan menjadi sentimen risiko yang dapat membebani negara. Pasar dilanda kekhawatiran akan potensi gagal bayar utang Amerika Serikat. Selain itu, investor juga khawatir akan pemulihan ekonomi China yang kurang menunjukkan kemajuan setelah laporan data ekonomi yang lemah dalam 2 pekan terakhir. Dari sisi pasokan, dampak pemotongan produksi sukarela oleh OPEC masih dapat menahan penurunan harga lebih dalam. Sementara itu, total ekspor produk minyak mentah dari OPEC anjlok 1,7 juta barel per hari pada 16 Mei 2023. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah di pasar spot tampil perkasa pada akhir perdagangan kemarin. Tutup rupiah di level Rp14.890 per dolar Amerika Serikat. Rupiah di pasar spot menguat 0,27%. Chief Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan investor merespon positif keputusan Bank Sentral China yang menahan suku bunga acuan terhadap mata uang lain. Dolar Amerika Serikat sedikit menguat. Investor di Amerika Serikat dan Eropa masih khawatir akan perkembangan seputar perundingan debt ceiling. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sepakat penyebab penguatan rupiah adalah pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang condong menahan kebijakan suku bunga. Hari ini, Joshua memprediksi rupiah berpotensi menguat. Potensi risk on sentiment setelah hasil dari pertemuan dari Biden dan juga wakil dari Partai Republik terkait dengan debt ceiling. Menurut Lukman, investor menghindari risiko sebelum adanya keputusan final pada debt ceiling. Ia memperkirakan rupiah pada hari ini berkisar di 14.850 hingga 14.950. Sementara Joshua memprediksi kurs rupiah berada di rentang 14.825 hingga 14.925 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedeon Seret Mandala pamit undur diri. Sampai jumpa.